Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Insyaallah kita hari ini mempelajari tentang sholat jamak dan qashar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa. Dan untuk memimpin doa pada hari ini, Bapak persilahkan kepada ketua kelas Aisyah untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih Aisyah karena sudah memimpin doa tadi. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi kita hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Pertama, menerima ketentuan sholat jamak dan qashar. Yang kedua, menghayati nilai-nilai positif dalam sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Yang keempat, mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Adapun indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam-macam sholat jamak. Yang ketiga, siswa mampu mengemukakan syarat sholat jamak dan qashar. Yang keempat, siswa mampu mendemonstrasikan cara sholat jamak dan qashar. Oke, kita masuk tentang pengertian sholat jamak. Sholat jamak ada dua pengertian. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Dan Bapak tanya, siapa yang sudah pernah membaca atau sudah tahu apa itu pengertian sholat jamak? Yang pertama secara bahasa, siapa yang tahu? Silakan. Yang kedua, secara istilah ada yang tahu? Ya, terima kasih. Jawabannya benar, cuman masih belum lengkap. Lalu pengertian yang kedua tentang sholat qashar. Sholat qashar juga mempunyai dua pengertian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Ada yang sudah tahu? Mungkin dari pihak laki-lakinya lagi yang menjawab. Silahkan. Secara bahasa. Kalau secara istilah? Ya, betul sekali jawabannya. Ya, Bapak akan memaparkan materi pada hari ini, yaitu tentang sholat jamak dan qashar kepada siswa-siswi sekalian agar menyimak dan memperhatikan penjelasan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Dan bisa saja materi yang penting dicatat sebagai bahan penguatan. Pengertian sholat jamak. Secara bahasa, sholat jamak adalah mengumpulkan atau menggabungkan sholat. Adapun secara istilah, ialah mengumpulkan dua sholat wajib pada satu waktu, baik yang dikerjakan pada waktu sholat pertama maupun pada waktu sholat yang kedua. Adapun pengertian sholat qashar, secara bahasa, sholat qashar artinya meringkas. Adapun secara istilah, ialah mengerjakan sholat fardu dengan cara meringkas, yaitu sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sedangkan hukum sholat jamak adalah mubah. Artinya, sholat jamak adalah keringanan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sebab sholat boleh dijamak,
1. Sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. 2. Dalam keadaan sakit atau udzur. 3. Karena hujan. Yang keempat, karena ada keperluan penting. Selanjutnya, macam-macam sholat jamak. Ada 2. Pertama, jamak takdim. Ialah menggabungkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada satu waktu dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Adapun jamak takhir ialah menggabungkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada satu waktu dan mengerjakannya pada waktu sholat yang terakhir. Selanjutnya, syarat sholat boleh dikosor. 1. Musafir atau dalam perjalanan jauh. Yang kedua, dalam keadaan sakit atau udzur. Yang ketiga, sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Dan yang terakhir, niat mengqashar salat pada waktu takbiratul ihram. Selanjutnya tentang tata cara sholat jamak dan qashar. Pada pembahasan ini, kalian melakukan diskusi. Ada 2 pembahasan. Yang pertama, di sebelah sini mendiskusikan tentang sholat jamak. Sedangkan yang di sebelah sini lagi mendiskusikan tentang sholat qashar. Dan waktu untuk kalian berdiskusi sekitar 15 menit. Kalian bebas mencari bahannya dari internet bisa dan juga dari buku bisa. Dan silahkan berdiskusi. Selanjutnya, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Yang pertama dari kelompok 1, silahkan. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat yang dikumpulkan. Maksudnya adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Contohnya seperti sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya. Adapun sholat subuh tidak boleh dijamak. Selanjutnya syarat sholat jamak. Yang pertama, bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh minimal 60 km. Tata cara sholat jamak. Sholat jamak ada 2 macam. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, jamak takdim atau mendahulukan. Adapun ketentuannya adalah mendahulukan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur sebelum sholat asar, atau sholat asar yang dikerjakan pada waktu sholat zuhur, dan sholat maghrib sebelum isya, yaitu sholat isya yang dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Selanjutnya, berniat jamak yang dilakukan pada sholat yang pertama. Kemudian berturut-turut antara keduanya, yaitu tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah atau perbuatan yang lain. Yang B, jamak takhir atau mengakhirkan. Ketika masuk waktu sholat yang pertama, berniat akan melaksanakan sholat yang pertama itu di waktu sholat yang kedua. Misalnya, ketika sholat zuhur dikerjakan di waktu sholat asar. Pada waktu sholat zuhur, kita sudah berniat akan melaksanakan sholat zuhur di waktu sholat asar. Selanjutnya kelompok 2, silakan.
Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang bilangan rakaatnya diringkas, yaitu sholat fardu yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Mengqashar sholat hukumnya diperbolehkan, bahkan diutamakan orang yang sedang dalam perjalanan jauh, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Adapun syarat salat qashar, yang pertama, bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurang 80 km atau lebih. Yang ketiga, sholat yang diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Yang keempat, berniat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ya, terima kasih kepada kedua kelompok tadi yang sudah menjelaskan tentang hasil diskusinya. Dan dari hasil diskusi tadi sangat bagus. Kalian bisa menjelaskan dan serta bisa mempraktekannya. Pada kegiatan penutup kita hari ini, maka kita akan memberikan kesimpulan secara bersama-sama. Mungkin ada dari kalian yang ingin menyimpulkan, silahkan. Terima kasih kepada yang sudah menyimpulkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bisa kita terapkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.